فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan seperti biasanya hadisnya startkan terlebih dahulu. Barakallahu fikum, tafadhalu. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Kita ambil dikit saja penyelesaian pembahasan yang di atas itu, halaman 40 atau 410. Qala asy-syarih wa thabahullah wa bihi ihtajjal Bukhari wal Humaidi. Dengan hadis tersebut, yaitu ketika imamnya salat dengan duduk, maka yang belakang juga ikut duduk. Imam Bukhari dan Al-Humaidi berhujjah dengannya. Wa jam'un minal mutaqaddimin, dan sekelompok dari kalangan orang-orang terdahulu, para ulama terdahulu, wal mutaakhirin, dan para ulama belakangan. Minhum, di antaranya Syekhuna Muqbil rahmatullahi alaih wa Syekhuna Yahya hafizallahu taala ala annal julusa mansukhun. Perhatikan ini ya, duduk, makmum duduk itu di salat di belakang imam yang duduk, makmumnya duduk, mansukhun bi fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam bainama, atau mansukhun telah dihapus dengan perbuatan Rasulullah SAW. Bainama dhahaba ba'du ahli ilm, dalam keadaan sebagian ahli ilm berpendapat ilal jam' digabungkan, sinkronkan. Jadi dihapus, berarti kalau dihapus otomatis makmum tetap berdiri itu loh, walaupun imam duduk. Ternyata sebagian ahli ilm berpendapat digabung, jam' sinkronkan. Faqalu, mereka mengatakan, idza tada al-imam salatahu bil julus, kalau imam memulai salatnya duduk, begitu datang langsung duduk langsung imamnya, perhatikan ya. Sallu khalfahu julusan, berarti makmum salat di belakangnya duduk. Lihat imamnya dulu, imam datang salat dengan duduk, nah makmum di belakangnya dengan duduk. Ini rinciannya yang disebutkan kedua nih ya. Wa idza tada as-salatahu bil qiyam, kalau imamnya datang memulai salatnya berdiri, summa jalasa, kemudian dia duduk, sallu khalfahu qiyaman, tetap belakangnya makmum salat berdiri. Paham belum? Imam datang salat berdiri, ternyata imamnya enggak mampu, duduk akhirnya imamnya. Paham? Makmum tadi enggak perlu ikut duduk, tetap berdiri. Itu cara menggabungkannya. Cara menggabungnya berarti lihat imamnya dulu. Ketika datang langsung duduk enggak? Perhatikan. Ketika datang dia langsung duduk atau berdiri dulu salatnya. Kalau seandainya dia berdiri dulu, ikut berdiri. Kemudian ketika di tengah-tengah salat dia imamnya kuat duduk, makmum enggak usah duduk. Tapi kalau dari awal begitu datang imam duduk, makmum duduk semuanya. Ini rincian yang kedua. Nanti kita yang sahih yang mana kita lihat. Kata beliau, perhatikan baik-baik. Naam, ibtada asra bil qiyam tsumma jalasa fa sallu khalfahu qiyaman. Kalau seandainya imam tadi datang mulai salat dengan berdiri, kemudian imamnya duduk, makmum tetap salat berdiri. Was sahih, digaris itu was sahih, digaris ya, karena itu rinciannya. Was sahih, pendapat yang benar. Annal wajiba 'alal jami' al qiyam. Pendapat yang benar semuanya harus berdiri. Malam yu'jizu, selama mereka, atau malam ya'jizu, selama mereka tidak apa? Selama mereka tidak lemah, dalam artinya selama mereka mampu. Selama mereka tidak lemah dan mampu, berdiri semuanya. Itu kesimpulannya ya. Ingatkan ya, imam berdiri, makmum juga berdiri. Itu kesimpulannya. Naam, liqaulillahi azza wa jalla wa qumu lillahi qanitin, dan dikatakan perkataan Allah Ta'ala, dan berdirilah kalian semuanya beribadah kepada Allah Ta'ala dalam kondisi qanitin, yaitu tunduk dan taat. Berdiri berarti. Waqad dzukira atharul mutarrif rahimahullah ta'ala, sungguh disebutkan athar mutarrif rahimahullah ta'ala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yansakhu hadithu, atau kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yansakhu hadithahu ba'dahu ba'da. Dahulu Rasulullah SAW itu menghapus hadisnya sebagiannya terhadap sebagian yang lainnya. Kama yansahul Quran ba'dahu ba'da. Kalau fa'il berarti yansakhu hadithu ba'dahu ba'da. Dahulu Rasulullah SAW hadisnya itu menghapuskan sebagiannya terhadap sebagian yang lainnya. Atau sebagaimana Al-Quran menghapuskan sebagiannya terhadap sebagian yang lainnya. Maksudnya nasikh wal mansukh.
Wa qaulu Zuhri wa kana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattabi'una al-ahdath fal ahdath min amrih. Dan juga perkataan Zuhri rahimahullah, dahulu para sahabat Rasulullah SAW itu mereka mengikuti kejadian demi kejadian. Ahdath fal ahdath, kejadian yang baru demi kejadian yang baru min amrih, dari perkaranya. Jadi ngikutin keadaannya. Kalau misalkan taruhlah barakallahu fiik, dia sakit di tengah-tengah dia duduk gitu loh maksudnya. Tapi di awal permulaan mampu berdiri. Nah, seperti itu. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah qauli wa sallan nasu wara'ahu qiyaman, dan ucapan Rasulullah SAW bahwasanya manusia salat di belakangnya dalam keadaan berdiri. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la wastaqbaltu min amri mastadbartu. Kalau seandainya aku tidak mendahului perkaraku, niscaya aku tidak akan menyelisihinya. Masallaitum illa qu'udan, tidaklah kalian salat kecuali duduk. Fasallu salata imamikum, maka salatlah kalian sebagaimana salatnya imam kalian. Maka in shalla qa'iman, jika imam salat dengan berdiri, fasallu qiyaman, maka salatlah kalian dengan berdiri. Wa in shalla qa'idan, dan jika salat dengan duduk, fasallu qu'udan, maka salatnya dengan duduk. Wa hadhihi ziyadah taqwa ma qala Ibnu Hibban, tambahan ini menguatkan ucapan Ibnu Hibban. Inna hadhil qissah kanat fi maradi mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kisah ini berkaitan masalah ketika akhir hayat, yaitu sakitnya yang Rasulullah SAW meninggal. Wa yustafadu minha, dan diambil darinya, perhatikan, naskhul amri bi wujubis shalatil ma'mumin qu'udan idza shalla imamuhum qa'idan, dan ini juga diambil kesimpulan dihapusnya perintah wajibnya salat makmum dengan duduk apabila imam dengan duduk, dihapus. Nah, ini faedahnya. Li'annahu sallallahu lam ya'murhum bi hadhil marrah al-akhirah bil i'adah. Dikarenakan Rasulullah SAW tidak merintahkan di terakhir kali ini, tidak merintahkan mereka untuk mengulangi salatnya. Tidak mengulangi salatnya. Antum lihat kemarin itu kisahnya, tidak suruh mengulangi salatnya. Lakin idza nusikhal wujub yabqal jawaz. Berarti kalau wajibnya dihapus, tinggal jawaz boleh. Maksudnya boleh duduk, boleh berdiri. Makmum walaupun imam duduk misalkan, itu kalau dihapus wajibnya. Wal jawaz la yunafil istihbab, sedangkan boleh itu tidak meniadakan istihbab sunnah. Fayuhmal amruhu al-akhir, maka dibawalah perkara yang terakhir setelah ketika Rasulullah hendak meninggal dunia, bi an yusallu qu'udan ala istihbab, bahwasanya boleh salat dianjurkannya, disunnahkannya salat dengan duduk makmum kalau imam duduk. Li'annal wujuba qad rufi'a bi takririhi lahum, dikarenakan kewajiban tersebut, pengewajiban tadi itu telah diangkat dengan persetujuan dari mereka. Wa tarki amrihim bil i'adah, dan juga mereka meninggalkan untuk mengulangi, membiarkan mereka untuk tidak mengulangi. Hadza muqtadal jama' bainal adillah, inilah tuntutan konsekuensi daripada penggabungan dalil-dalil tersebut. Wabillahi taufiq wallahu alam. Qala Abu Muhammad wafaqahullah saddadah, ini kesimpulannya yang dikuatkan Syekh Abdul Hamid. Ma dzakrul hafidz la yata'atta, yang didatangkan hafidz itu tidak membawa pembahasan yang baru. Balil julus, bahkan duduk, mansukhun, sudah dihapus, bihaqil mustati', dihapus pada hak orang yang mampu. Jadi kalau mampu jangan duduk. Itu kesimpulannya. Alamat taqaddam. Kalau tidak mampu baru duduk. Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janbin. Atau lihat itu lafaznya. Tastati'. Lam tastati', berarti menunjukkan kalau enggak mampu. Imamnya sakit kan, dia enggak mampu, dia duduk. Makmumnya yang mampu-mampu ini jangan duduk, berdiri aja. Paham ya? Itu kesimpulannya. Jadi kalau pun imam salat dengan duduk, kok makmum mampu berdiri, enggak usah duduk, berdiri. Adapun yang ngikutin duduk nanti mansukh, dihapus. Paham? Jadi paham ya? Dalilnya Imran Musa tadi, shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' 'ala janbin. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.